Saya paling tidak suka nih ketika ada orang yang mau menyerang kita, tidak bisa menyerang secara pekerjaan, malah menyerang masalah pribadi. Orang kan juga punya hak sendiri-sendiri. Iya. Kalau mereka mencampuri hak kita ya, mengusik hak kita ya wajib lah, istilahnya wajib Membela diri. diri. Iya, kita dengan cara apa kan gitu. iya, gitu kan. Pada waktu Ruang berkisah. Di sana juga memang feeling yang Iya. bermain ya, karena kita tahu stabil itu kan, kita lihat terus kita amati ya, baru kita Iya. tahu oh ini udah stabil nih, gitu kan. Nggak ada buku panduannya ini stabil, kecuali memang sudah distandarkan. Misalkan ini udah dapat titik stabilnya di sekian, bisa entah di mesinnya direkam atau di manual dituliskan, itu bisa mungkin. Ya, itu mungkin kalau kayak gitu tuh nggak bisa buat patokan ya. Nggak Ini bisa udah buat stabil, patokan. bro. Ini turun, mau Ya. turun, naik lagi dengan settingan itu. Belum tentu Belum itu. tentu. Oh, Belum gitu. tentu juga. Oke. Soalnya kan mesin itu juga dari hari ke hari kan pasti mengalami perubahan lah istilahnya. Namanya mesin ya, dia jalan terus. Ya, nah istilahnya ini poma dari 80, settingan 80, ini bisa stabil. Set set set. Istilahnya 2 bulan kemudian naik lagi di settingan 80, belum tentu ini bisa stabil. Oke, ya benar. Karena banyak faktor yang berpengaruh tadi ya. Iya, pasti banyak faktor. Oke. Ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya. Memikirkan feeling seorang mekanik ini nih. Iya, harus bisa. Nah, untuk Pak Budi sendiri berapa lama dapat feel itu? Karena kan tadi kan 3 bulan ngelapuin oli, terus baru kenal mesin. Minimal itu kalau orang setter tuh minimal tuh 4 tahun baru. 4 tahun. 4 tahun baru. Ternyata lama ya. Nah, begitupun di manajemen. Seorang manajer atau yang bergelut di manajerial itu jam terbangnya harus minimal 5 tahun baru dia bisa dibilang handal. Gitu. Di manajemen juga sebenarnya ya, untuk manajemen kan banyak teori, terus ada praktisnya juga, ada administratifnya juga. Nah, itu paling tidak 5 tahun atau sekitar berapa puluh ribu jam kerja gitu ya, jam untuk terbang, jam terbang atau jam kerja lah, saya bilang seperti itu. Jadi tidak main-main untuk manajemen juga ya, gitu. iya. Jadi sama nih, mekanis juga harus ada jam terbangnya, sama manajerial juga ada jam terbangnya. Dan yang penting kita itu ya ada feel juga. Iya, buat masalah benar. ini kan jam terbang tuh mempengaruhi, pasti suatu hari pasti terdapat masalah ini. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, kan dari situ kan kita bisa. Oh iya. Iya. Untuk tajam feeling kita. Iya, sama kan ketika misalkan HRD nih, bagian ngurusin orang. Tentu di satu perusahaan dengan perusahaan lain beda cara dia bersikap, cara dia menentukan kebijakan, karena kita menghadapi orang-orang yang beda pula. Beda etnis, beda karakter. Iya, kan. benar gitu Iya, kan. benar. Terus juga satu, misalkan sarjana manajemen aja nih, manajemen nih. Masuk belum tentu bisa. Iya, belum tentu Nggak bisa di bakalan satu bisa. perusahaan Dia cuma tuh ya. teori kan. Iya. Prakteknya. Saya jelaskan juga ya, manajer atau manajemen marketing beda dengan manajemen industri. Nah, Jadi kalau misalkan mau memaksakan manajemen marketing dimasukkan ke industri, iya. ya kita lihat hasilnya aja gitu kan. Beda, marketing kan dia dari pasar, Iya. barang. Nah, Kalau manajemen industri kan kita kalau industri itu berkaitan dengan produk. kita ngadepin banyak orang, Iya, gitu banyak kan. karakter orang. Gitu. Banyak Nggak bisa. produk. Iya. Jangan misalkan dijadikan alasan Dari orang mah benernya kalau mandang dari istilahnya apa ya? Istilahnya kalau teknisi lo ya, mandang dari
apa hasil ijazah sekolah itu mah sebenarnya ya kalau menurut saya sih itu nggak 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 fair. buat acuan Oh, gitu ya. bukan buat acuan. Ijazah itu bukan jadi acuan ya. Ijazah kita apa? Karena ketika di lapangan ya beda mesin, beda lagi perlakuan dong gitu kan. Saya udah sering kali ngadepin orang ya yang insinyur, gelar insinyur di fakultas mana. Setelah itu terjun di lapangan, pelongak-pelongok kayak kambing tuh. Iya. Ya. Karena Itu mungkin ya karena ijazahnya kayak gini kan ya terima gitu. Dia langsung terjun gitu ya, istilahnya enggak nggak dari nol lah. nggak dari nol gitu ya. Ah. Ya mungkin ya karena status ijazahnya dia udah tinggi gitu. Ya mungkin dia malu ngelap-lap oli dari prosesnya dulu. Oh, kan. iya, Ya. jadi nggak mau lap-lap oli. Nah. Makanya Lebih bagus lagi tuh ya yang dari situ apa yang dari sarjana insinyur itu ya masuk tuh alangkah baiknya ya. Adaptasi dulu dari bawah dulu, tetap dari bawah. iya. Dari situ kan dia juga mempelajari oh ya pekerjaan gitu. Nah dari situ kan bisa sendiri. Ya, ya. Jadi adaptasi dulu dengan lingkungannya, dengan mesinnya, dengan apa yang dia kerjakannya gitu kan. Nanti apa yang dia dapat dari kuliahnya ya bisa masuk. Ya, bisa masuk. Bukan Yang teorinya bisa iya, masuk. bukan berarti kita memaksakan teorinya Ya. dulu, dianya tidak tahu lapangan. Nah itu yang salah kaprah tuh di situ. Iya. Makanya sarjana sekarang itu kan ya itulah nggak sekarang aja ya di perguruan tinggi itu kan dia nggak mengenal langsung mesinnya, nggak langsung settingnya. Dia cuman apa Misalkan data- dari datanya gambar, aja. dari data gitu Data kan. aja. Oke, ya itu ya sebenarnya bukan cuma di teknik sih, sebenarnya di semua lini perusahaan, semua lini pekerjaan juga sama. Ijazah itu hanya syarat administratif Ya. untuk satu bagian misalkan. Bagian, Tapi tidak menjamin kualitas dia di Kualitas. bagian itu. Iya. Nah, iya. Kualitas itu kan tergantung dia jam terbangnya dia. Terus pengalaman dia jam terbang dia menganalisa troubleshoot Ya. itu baru diantar bisa kembang. Oke. Tadi sampai di mana ya? Tadi tuh sampai Mulai bisa setting. iya, mulai bisa setting. Lalu pindah ke Majalengka nih. Tadi kan udah di Magetan, Magetan ya. Di Magetan, Nah. pabrik thermoforming sama sekaligus itu treatment ya. Ya. Itu selama 4 tahun ada tawaran lagi di Majalengka. Wah. Itu ceritanya Ceritanya. tahun 2016. 2016. Berarti di Majalengka ini perusahaannya udah berdiri atau baru merintis? Ya di sini ya udah ada mesinnya tapi kan sekedar mesin Oke. injection ya. Oke. Mesin plastik juga sih. Mesin plastik Nah. lah. Nah, berarti baru awal-awal lah, babak-babak Ya, awal di babak perusahaan di awal. Majalengka ini. Istilahnya banyak kompetitor di bidang itulah. Nah, mungkin ya di sini fokusnya itu akhirnya kan ke mesin plastik lainnya. Oke. Oke, berarti di sini mulai berkembang. Pak Budi mengikuti perkembangannya sampai sekarang, sampai tahun inilah kurang lebih. Tahun ini Nah, tapi udah lelah, udah capek. Jadi akhirnya mending freelance. ya capeknya sih bukannya capek itu ya. Iya. Capeknya ya capek karena gimana ya? Taulah. Iya kan udah capek aja lah gitu kan. Iya. Jadi akhirnya memutuskan untuk freelance sendiri. Tapi ya berarti kan pengalaman udah banyak, udah ke seluruh pelosok negeri. Masalah cari kerja mah mungkin nggak susah. Ya alhamdulillah ya kalau masalah nyari kerja di pabrik lagi mah banyak yang nawarin ya. Oke. Yang nawarin tinggal saya maunya kapan gitu. Ya. Nah, karena saya berhubung saya pengen itu Nenangin nenangin pikiran dulu. Biar itu kan saya pengen freelance dulu sambil mendalamin ilmu
sama senior Oke, mendalamin ilmu. Berarti sekarang ini Pak Kudi lagi sibuknya ya tinggal nerima orderan aja ya. Orderan apa itu? ya paling ya kalau di saya kan pernah di bidang water treatment ya paling ya depot. Oke, menangani depot, servis depot. servis depot. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang bisnis yang di depot isi ulang air ya gitu ya, Iya. water treatment. Jadi Mas Budi bisa nih boleh untuk servis terus atau pemasangan dari awal juga silahkan. Dan saya disclaimer dulu nih, obrolan di channel ini saya tidak mengatasnamakan perusahaan manapun, tidak mengatasnamakan produk apapun. Jadi ini ya atas nama saya pribadi, Ajay Jaini gitu kan, Ajay Education channel ini. Pak Budi juga tidak terikat dengan perusahaan manapun, pabrik manapun. Ini ya sebagai Pak Budi. Jadi yang saya promokan tadi yaitu langsung ke Pak Budinya, tidak ada naungan perusahaan manapun gitu kan, karena statusnya memang freelance. Kalau misalkan Pak Budi udah kerja di mana, saya nggak bakal berani mempromosikan gitu kan. saya juga paham etika seperti itu gitu. Jadi dan beliau ini sekarang kan udah tidak terikat di perusahaan manapun, jadi ya saya juga di sininya sebagai pribadi, kita ngobrol pribadi nih. Jadi takutnya ada orang-orang yang malah mempermasalahkan channel saya gara-gara obrolan ini. Semua orang tuh kan lihat dari mindsetnya. Oke, dari kan, mindsetnya. Kalau mindsetnya udah jelek, ya kayak apapun juga dipermasalahkan. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ngelihat orang yang ini melakukan ini jelek, ini melakukan ini jelek, tidak selalu berarti orang itunya jelek. Mungkin pikiran kita yang jelek terhadap orang itu. Orang tuh dibilang jelek tuh karena mindset kita, pikiran kita. Iya. Kan gitu. Ya. Dibilang kurang ini karena mindset kita. Gitu. Oke, water treatment. Jadi servis. Pasang plafon. Nanti saya liatin lah. Ya. Videoin plafonnya. Running tag. Buat toko, masjid tuh. Running tag yang ini ya, ada contohnya nggak Pak Budi? Nggak ada ya? Contohnya sama di nanti video ya, ada. nanti video kirim saya biar di tapi jangan nyebutin nama merek tempat kerja. Enggak. Ya, nanti yang contohnya gitu maksudnya. Contohnya aja. Itu running tag yang ada lampu-lampunya itu kan? Iya, teks jalan tuh. Teks jalan. Digital. Terus apa lagi? Jadi boleh. Kalau alamat, kalau mau menghubungi Mas Budi kemana? Ya lewat DA via WA aja. Oke. Boleh. Nanti di deskripsi bolehlah saya ini nomor WA-nya. Barangkali ada yang berminat begitu. Nanti saya juga tunjukin contoh-contohnya. Ya kalau saya sekarang kan ya kalau selama itu kerjaan kelihatan mata, ya insya Allah saya bisa. Nah, tapi kalau udah nyangkut yang halus-halus itu itu Pak saya angkat tangan itu mah. Saya angkat tangan siap maju gitu enggak? Saya siap diem aja. Maksudnya. Wah juga mundur enggak? Lihat aja. Iya, kita ngobrol hal lain. Berarti kalau misalkan rencana ke depan seperti apa, Pak Budi? Apakah mencari kembali ke ibu budinya? Ya itu mah wajib. Wajib. Oke. Berarti rencana keluarga dibawa ke sini semua? Ya insya Allah lah. Ya mudah-mudahan ya dapat istilahnya. Ini kan lagi freelance. Kalau kita yang kita harapkan kan kerjaan tetap. Nah di luar kerjaan tetap udah freelance lah yang diharapkan ya, seperti itu. Ya tidak lepas dari tanggung jawab kita ke kerjaan tetap kan. Iya benar. Gitu aja. Namanya freelance tuh kan kita buat itu administrasi kita biar ada ke up gitu. Oh gitu. Nah iya kan, kalau ngandelin tetap doang, ntar kita kan istilahnya
kita juga punya anak mana depannya gimana. Kalau ngindarin tetap doang mah ada cukup paling buat makan, buat Iya. jajan anak. Benar, Itu benar. anak kan, Benar. iya. Berarti udah punya berapa anaknya? Ngomong-ngomong anak tuh. Alhamdulillah udah 2. Udah 2 sama. Berarti saya juga 2. Ya kalau saya mungkin ya dapat Hmm. kerjaan tetap, kita mau udah kalau istilahnya udah jam kerjaan tetap, kita mau jualan apa cireng, cilok itu mah ya itu mah wajar, itu kan kita pengen dapat yang up dari Iya, hasil yang lebih kita. dari yang gaji kita kan. Kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang masih mempermasalahkan pekerjaan kita di luar pekerjaan utama, ya yang tanda tanya ini yang mempermasalahkannya. Ya 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 Iya itu kan? kembali ke mindsetnya mereka. Iya kan, harusnya Gitu. kan di luar jam Ah. kerja, di luar pekerjaan Itu udah utama, hak, ya udah itu udah hak terserah, itu udah hak kerjanya, mau ngapain Iya, kan, itu iya, kan dan- hak mereka. Dan saya paling tidak suka nih ketika ada orang yang mau menyerang kita, tidak bisa menyerang secara pekerjaan, malah menyerang masalah pribadi. Nah itu harusnya tahu diri. Iya, tahu diri dia juga punya pribadi yang tidak mau ketika orang lain masuk ke pribadinya gitu kan. Di setiap orang kan juga punya hak sendiri-sendiri. Iya, Kalau mereka mencampuri hak kita, ya mengusik hak kita, ya kita ya wajib lah, istilahnya wajib membela diri. Iya, kita dengan cara apa kan gitu. iya, gitu kan. Jadi ya gimana ya, dunia kita secara umum ya, dunia kerja itu memang bukan dunia yang nyaman bagi semua orang. Ya, Benar yang nggak? nyaman emang cuma freelance. Ya, dunia kerja gak nyaman karena selalu saja dihadapkan dengan orang-orang seperti itu. Tadi di awal kita juga sudah bilang bahwa ada orang-orang tertentu yang memang ya hobinya A B C D gitu kan. Iya. Terus di sini ngomong A, di sana ngomong B, tiba-tiba jadi A sama B bertengkar gara-gara Banyak- orang ini gitu Banyak kan. orang sekarang tuh, banyak orang yang kehilangan muka. Iya. Makanya dia cari mukanya Iya. kemana-mana. Iya. 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 Mhm. Iya, tadi juga saya sentil juga tadi di awal ya, bahwa banyak orang yang kelihatan bijak padahal tujuannya dia membajak kerjaan orang, membajak jabatan orang. Itu Heeh. politik untuk menjegal ya gitu. Ya, kalau zaman kolonial dulu kita mengenal adanya divide et impera, politik adu domba. Itu mengadu domba antara pribumi dengan pribumi lainnya atau pribumi dengan kolonial, hingga akhirnya setelah kekisruhan yang terjadi mereka masuk. Mereka masuk. Nah, akhirnya pura-pura jadi Ya itulah namanya sangkuni ya. iya, Sangkuni. pura-pura jadi pembela kebenaran. Nah, Iya, kalau di dunia pewayangan kan ada Sangguni. sangguni. Iya. itu Jadi- walaupun kelihatannya itu kan dia punya misi sendiri. Iya. Nah, Punya misi sendiri. Ya sebenarnya banyak orang sadar sebenarnya untuk hal-hal tersebut. Cuma mungkin karena dia masih bingung, dia juga punya kehidupan di luar sana, jadi seolah-olah tidak menyadari gitu kan. Padahal sadar sepenuhnya bahwa ada orang-orang seperti itu teh. Jadi datang nih, wah, kalau misalkan penjajahan juga dulu begitu kan, datang itu pertama yang dikuasai itu sumber daya alamnya. Nah, dia mendekatinya kan dengan ramah-tamah. Oh, nama saya Biasa. Van Houten misalkan. Nama saya Van Houten. kelamaan kan, wah ini Iya. daya alamnya kaya ini ya. Iya. Akhirnya pengen menguasai. Menguasai. Iya. Pertamanya keuangannya dulu ditahan, terus cewek-ceweknya, terus mempekerjakannya orang-orang yang bisa Iya. gitu kan. Dan banyak
Dan Iya. ciri khas pribumi kita itu ya itu gara-gara ramah tamah, jadi Iya, telat betul. menyadari setelah 350 Dimanfaatkan. tahun dimanfaatkan, setelah 350 tahun dijajah, baru Ya. oh, kok kita tuh dijajah ya. Dimanfaatkan gitu. Iya, baru akhirnya merdeka setelah telat gitu Ya. kan. Dan sekarang tuh juga lagi dijajah benernya. Iya, apa nih? Ya Banyak hal. banyak hal yang sekarang dari segi sosial banyak kasus dengan sosial, waduh parah, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Benar. Itu nyanyian Mang Roma Irama tuh emang bener itu. Yaitu Iya. karena apa? Sifat serakah dan tidak mensyukuri. Kalau Gua yang kayak jadi ustaz beneran. wah, iya iya. Ya intinya tuh orang tuh kalau bersyukur pasti dia nggak serakah apa yang diinginkan harus terwujud terus. Sebenarnya kalau syukurin, oh iya, di bawah kita masih banyak yang Iya, di bawah yang kita kurang. masih banyak yang Kalau sebenarnya orang membutuhkan. sadar kayak gitu ya mungkin ya Ya dunia insya aman Allah, tentram. Oke, nih seperti yang saya tanyakan ke tamu-tamu saya juga yang lain nih, karakter, waduh karakter apa ya? Kenapa nih? Karakter pemimpin atau pemimpin itu seperti apa harusnya? Ya Menurut kalau kamu? pemimpin ya harusnya ya lebih ya tegas ya, harusnya bisa membaca Buku. nah, itu baru Iya iya. nah, saya bisa membaca alur pergerakan lah membaca situasi lah, gitu. situasi nah gitu. Oke. Harus bisa mengambil masukan-masukan dari itu. Nah, dari situ kan kita bisa menyimpulkan. Nah, dari kesimpulan kan bisa jadi aturan yang bisa diterima oleh Semua. mereka Oke. dengan legowo, Mm-mm. bukan dengan tekanan kan gitu. Oke. Jadi menurut Mas Budi aturan itu dibuat untuk diterima dengan lapang dada begitu ya. Iya. Jadi bukan aturan yang dibuat untuk menekan. Gitu. Kalau itu mah aturan liberalisme. Liberalisme. Iya, itu mah kan namanya diktator itu namanya. diktator. Mau nggak mau harus begini. Gitu. Nah, kan gitu kayak Hitler tuh. Ya, itu mungkin tergantung usia enggak. Jadi Nah, cuma kalau masalah gitu mah enggak harusnya enggak tergantung usia ya. Kalau Jadi usia lebih tua harusnya lebih mendekatkan diri ke yang maha. yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia itu kan gitu. Iya, tapi harusnya yang enggak lah. Kalau kita lebih tua harusnya lebih sadar. Nah, Oke. umur itu kan paling nyampe lah mentok 80 kalau orang sekarang mah ya. Iya, Nah. itu 80 juga udah anugerah. Nah, udah anugerah itu 20 tahun bonus. Iya, Pak. Kalau kita istilahnya nggak sadar, Mm-mm. ya terus ntar yang dibawa tuh apa setelah Iya, benar. nah, Benar. ya akhirnya tuh apa yang dibawa? Apakah dia bawa egoismenya? Apakah dia bawa sistem-sistemnya itu kan kita juga Iya. nggak tahu. Iya, ya mungkin bagi mereka itu ya kan karena barangkali mereka kenal orang-orang penting, kenal apa sih channel-channel yang banyak. Jadi nanti ketika ditanya malaikat Ya. malah nanya balik. Kamu kenal presiden? Kenal. Kalau malaikat kan nggak nanya begitu, Wan. Iya, Nah, iya. enggak nanya. Paling ya Tuhanmu siapa? Iya. Kita apa? Bukan yang hanya- kamu imanin siapa? Nabimu siapa? Ikhwanmu siapa? Nah itu. Jadi situ yang keempat ini biasanya kan sering Lupakan. terlupakan sama orang-orang itu. Iya. Padahal kan ikhwan kita itu ya termasuk tetangga kita. Iya. Istilahnya orang-orang yang sedekat kita gitulah, Hmm. tetangga-tetangga itu kan. Iya, benar tetangga Kalau kita. mereka aja udah istilahnya udah nggak suka, udah nggak istilahnya Nggak udah respect sama kita. dikecewakan sama kita kan lama-lama ya nggak punya tetangga ya. Benar.
Dan tetangga kita itu tidak hanya yang berdekatan rumah, Nah, tidak iya. hanya yang satu lingkungan tempat tinggal saja. Iya. Ya, yang satu pekerjaan juga bisa dibilang itu tetangga kita, Iya, bahkan bisa keluarga saudara. kita. Itu Iya bisa. kan? Soalnya kita Heeh. bekerja, kalau semua kita pikir tuh saudara, itu kan jadi Enak. Nah. Iya. Ya terkadang dilupakan. Kadang Iya. ya kita malah menyakiti tetangga kita, menyakiti orang-orang terdekat Ya kita. itu, Hanya- yang kita kan juga mikir, ntar kita mati siapa yang mau gali kubur? Tetangga juga kan gitu. Iya, benar. Apa kita gali kubur ntar duit kita? Enggak. Enggak. Paling mobil kita tiba-tiba. Iya. Iya. Jadi ngomongin itu dah. Jadi Ah, agama oh. ini. Ini ustad beneran ini. Ya ini kan sesuatu tuh kalau ada istilahnya, ada muatannya buat Iya. akhirat itu kan namanya ibadah. Oke, Nah, iya. kan gitu. Tapi kalau kerja sudah ibadah. Nah, jangan sampai dimanipulasi lagi untuk ibadah-ibadah yang lain. Artinya maksudnya kerja kita aja udah ibadah tapi harus tidak dapat duit, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ya bukan ibadah itu. Itu bukan ibadah. Kalau ibadah tuh, nah orangnya tuh bersyukur. Oke. Kan gitu. Kalau kita dalam tekanan ya nah kita bersyukur Gimana gimana? syukurnya? Buru-buru bersyukur, ngeluh ya. Iya, jadi menciptakan, mungkin dari bahasan kita yang singkat ini kita ingin sih menciptakan satu ekosistem kerja yang memang kedua belah pihak saling percaya, saling Ya. nyaman gitu kan, tidak dalam artian pihak di atas tidak selalu mencurigai yang di bawah, begitupun sebaliknya. Jadi supaya hubungan kerja, ekosistem kerja ya berjalan baik gitu kan. Kalau misalkan sedikit-sedikit dicurigai, sedikit-sedikit ini tidak nyaman juga. Itu juga mempengaruhi etos kerja kita juga. Gitu kan. Soalnya kalau ya dari mekanik sendiri tuh ya, kalau istilahnya udah nggak dipercaya, pasti dia kan kerjanya tuh bukannya malah itu istilahnya ini udah tanggung jawab gitu ya. Terus atasan tuh, wah ini gimana tanggung jawab kamu? Nah di situ kan orang ada timbul rasa, oh gimana saya udah jungkir balik gini nggak ada Ya. itunya kan, nggak ada harganya istilahnya kan kita kerja gini dan begitu. Ya. Intinya ya kita kerja dimanapun, kerja sebagai apapun, Ya, ya istilahnya tanggung jawab, harus tanggung sama jawab, jujur, udah itu jujur. aja. Oke. Dan ya mungkin saling menghargai lah. Ya Itu. harga itu ya paling Mm. itu buat kemanusiaan itu emang nomor satu. Iya. Soalnya kalau kita nggak menghargai orang ya Di mana orang mau menghargai kita. kan Iya. gitu. Kita menjadi mirip orang bijak nih. Ya kita kan harus berusaha jadi orang bijak Begitu. sebelum kita tuh dibajak. dibajak. Aduh. Aduh, keren. Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol, udah 57 menit. Terima kasih banyak untuk obrolan kita. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, mudah-mudahan ada yang bisa sama. diambil oleh teman-teman kita di rumah atau dimanapun. Dan terima kasih juga untuk malam ini Mas Budi ya, Sama-sama. meluangkan waktunya. Dan jadi saya kenal ini Bapak Budi. Jadi ini Bapak Aan Jailani. Iya, ya. Tapi teman-teman saya lebih kenal Ajay. Ajay, ya, Bapak Ajay. Oke, makasih Pak Budi waktunya. Hmm. Kita salam dulu biar. Oke, yo. Ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekali lagi kalau misalkan nanti butuh tenaga Mas Budi untuk Ya, boleh pasang hubungi depot, langsung. servis depot isi ulang, Ya. water treatment buat rumahan, Ya. running tag buat mobil, buat kantor, buat Lain itu. lain. Boleh. Boleh hubungi
Pak Budi ya. Nah, mesin Oke, cuci, kulkas boleh. atau nanti komen di channel saya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi